Pemirsa, kita akan hadirkan informasi lain. Ini sosok Mama Gufron, penceramah yang juga viral di media sosial karena ceramahnya dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Lantas, bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia? Sebelum kita berbincang, kita simak informasinya terlebih dahulu. Sosok Mama Gufron belakangan menjadi sorotan publik karena sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan dalam ceramahnya. Pria bernama asli Ius Sugriman ini mengaku bisa berbicara dengan hewan. Yang tak masuk akal, dirinya juga mengaku bisa melakukan panggilan video dengan malaikat maut. Khawatir publik terbawa dengan ucapan tak berdasar Mama Gufron, Majelis Ulama Indonesia bersuara. MUI Kabupaten Malang telah mengundang Mama Gufron namun tidak pernah digubris. MUI berupaya membina Mama Gufron agar pemahaman yang salah dan tak berdasar tidak serta-merta dicaplok mentah-mentah publik. Jika tak ada tanggapan, jalur hukum bisa dijadikan alat untuk menghentikan ajaran tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pernyataan kontroversial pun dilontarkan oleh Mama Gufron, di mana ini menyatakan bisa berbincang, berkomunikasi dengan hewan, kemudian juga mengatakan bisa melakukan panggilan ataupun video call dengan malaikat maut. Untuk itu kita ajak Anda pemirsa untuk membahas bersama kami. Sudah hadir di studio ada Bapak M. Ziyad, Wasekjen MUI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita juga sudah melalui daring ada Abdul Mujib, anak dari Mama Gufron. Assalamualaikum Pak Abdul. Ya Pak Mujib, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Ya, saya langsung ke Pak Mujib. Pak Mujib, ini orang tua Anda sangat-sangat kontroversial gitu pernyataannya. Menurut Anda apa yang disampaikan oleh orang tua Anda ini bisa diterima oleh akal sehat begitu? Pak insya Allah, mohon maaf, terima kasih sebelum dan sudahnya. Sebenarnya kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis, sebenarnya hal yang wajar, biasa-biasa saja. Hanya saja dari publik kurang adanya ta'aruf, tabayun, nggak merapat silaturahmi ke pondok, apalagi di medsos yang di-framing dengan sepenggal-sepenggal. Ibarat aja waladhdallin, ayat terakhir surat Al-Fatihah, itu kalau diambil dholinnya itu yang sesat. Padahal di awalnya adalah tidak, waudan, dan tidak sesat. Inilah bahayanya, tajamnya, sadisnya medsos. Hanya dholim ya, yang ditampilkan di framing sepenggal-sepenggal menjadi yang Mujib, sesat. tapi begini Pak, kabarnya pihak MUI Malang sudah memberikan undangan, tapi orang tua Anda tidak hadir, bahkan mangkir berkali-kali. Dalam arti ini kan ruang untuk komunikasi sudah disediakan agar tidak ada salah paham, salah persepsi begitu. Bentuk tabayun juga dilakukan. Kenapa tidak hadir? Sebenarnya, ya mohon maaf, sebenarnya sudah dari perwakilan Malang sudah tabayun ke sini. Bahkan beliau dengan dikasih penjelasan para ustadz, beliau bilangnya cukup, terima kasih, nggak ada apa-apa kok. Dari dulu malah nggak pernah ada apa-apa, tapi nggak ada apa-apa kok Bu. Ya saya ucapkan terima kasih gitu, nggak ada apa-apa. Pak Mujib, ini kan sangat-sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan dalam ajaran agama Islam gitu, syariat Islam. Ini kenapa bisa ada statement dan tadi Pak Mujib bilang ya ini biasa-biasa saja gitu, kalau misalnya sampai ada komunikasi dengan malaikat maut. Iya. Kalau masalah komunikasi dengan malaikat, sebenarnya adalah hal yang wajar. Kalau kita sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, pasti iman dengan adanya malaikat. Tentu kadar keimanan kita yang menjadi standar kita. Contoh, di surat Ad-Dariyat ayat 25, itu peristiwa bagaimana malaikat salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ayatnya, iddakhalu faqalu alaihi salama qala salam. Ini malaikat salam ta'zim, salam hormat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga dijawab Nabi Ibrahim salam, yang artinya maknanya lebih efisien, lebih praktis, dan lebih berkualitas. Hingga di ayat lain suatu tuntunan khususnya umat Muhammad, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Jika kalian dikasih penghormatan salam, maka jawablah dengan salam hormat yang lebih baik daripada yang pertama, atau minimal sebeledlah, seimbang. Oke, Pak Mujib, begini Pak, kabarnya juga MUI juga sudah menemukan 10 poin begitu, penyimpangan dari ajaran atau syariat Islam. Itu tanggapan Anda seperti apa? Dan pertanyaannya, kabarnya juga Mama Gufron ini memiliki pondok pesantren. Berarti hal-hal atau ilmu-ilmu ini yang juga ditanamkan kepada anak-anak di ponpes tersebut? Betul, yang ditanamkan adalah gratis, karena beliau adalah bentuk implementasi menjalankan bismillah. Jadi orang fasih bismillahirrahmanirrahim, beliau mendidik, inilah prakteknya bismillah, gratis. Sesuai konsep Quran, para ajaran Nabi semuanya gratis. La as'alkum ali ajro. Seluruh khas para Nabi dan para Rasul mengajarkan nggak pernah mungut upah.
hingga dipertegas dalam Yasin, ittabi'u man lais alaikum ajran wa hum muhtadun. Itulah orang-orang yang tidak minta upah sekalian. Pak Mujib boleh klarifikasi. Tadi pertanyaan saya adalah ada 10 penyimpangan ajaran di pondok pesantren di Mama Gufron yang menyimpang dari syariat Islam. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Contoh mana, Pak? Ibu, mohon maaf, yang dianggap menyimpang? Karena di sini diajari dari mulai tahun 1999 sampai 2024. Kalau sebenarnya takriban mufahmi untuk pendekatan sederhana pemahaman, itu ayat yang jelas bahwa manusia semuanya tanpa kecuali lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah, bahwa setiap orang ini diiringi malaikat depan dan belakang yang fungsinya mereka menjaganya atas nama perintah Allah. Itu korelasinya, analogikanya harus dong bisa dialek sama malaikat lah. Baik, Pak Mujib, kita nanti akan juga mendengarkan dari MUI ya mengenai apa yang tadi sudah disampaikan. Kita akan segera kembali dengan mengulasnya bersama dengan MUI usai jeda. Kita langsung melanjutkan dialog saya ingin ke Wakil Sekjen MUI, Pak Aziat. Ya. Ini sebenarnya penyimpangan yang ada ditemukannya itu apa saja dari MUI? Jadi begini, para pemirsa sekalian, karena Pak Gufron atau yang dikenal dengan Mama Gufron ini adalah berada di Kabupaten Malang, maka ini kasus lokal yang sedang ditangani oleh Majelis Ulama Kabupaten Malang. Ya. Jadi pada prinsipnya MUI itu kan punya tugas dua utama, tugasnya. Yang pertama adalah melayani umat, dalam hal ini adalah Khodimul Ummah, yang kedua adalah Shodiqul Hukumah. Di antara Khodimul Ummah, melayani umat itu adalah Himayatul Ummah anil Aqidah al-Fasidah, yaitu menjaga, memelihara umat ini jangan sampai memiliki atau tercemari atau mengikuti akidah yang rusak. Karena itulah kalau kita melihat video-video yang beredar dari Pak Gufron atau Mama Gufron ini, kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa hal yang menimbulkan persoalan serius terkait dengan keagamaan kita. Misalkan ketika pernyataan-pernyataan beliau yang beredar itu bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan binatang, dan kemudian bisa memanggil malaikat apa yang dijelaskan, misalkan malaikat trompet, pemegang trompet atau Israfil dan seterusnya, maka hal-hal yang demikian ini adalah berbahaya pada akidah umat. Karena itulah MUI punya tugas Himayatul Ummah, menjaga dan memelihara akidah umat dalam konteks kali ini. Nah, karena ini adalah wilayahnya adalah di Kabupaten Malang, maka ini adalah kita menunggu apa dilakukan oleh MUI Kota Malang. Jadi MUI itu bila mana ada pemahaman yang menyimpang dari 10 kriteria yang telah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas pada tahun 2007, maka kemudian bila menyimpang, maka MUI itu punya tugas satu, yaitu membina, meluruskan pemahaman semacam ini. Dan juga kebetulan saya yang di bidang pendidikan, maka tugas kita adalah mengedukasi dan mensosialisasikan putusan-putusan Majelis Ulama Indonesia ini supaya masyarakat memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah yang telah disediakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah membina, meluruskan dan mengedukasi masyarakat. Apalagi kita tahu bagaimana yang disampaikan oleh tadi Pak putra beliau tadi itu kan dalam pemahaman ketika mencontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim AS berkomunikasi dengan malaikat. Kalau itu difahami kan berarti menempatkan kita seperti posisinya para anbiya dan para rasul Allah, kan tidak dalam konteks hal itu. Karena itulah ketika ada orang yang kemudian meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini berarti kan ada potensi penyimpangan dalam konteks hal itu. Sekali lagi ini masih dalam kajian oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, maka kita tunggu dulu apa dalam konteks ini videonya sudah viral di media sosial, bahkan potongan-potongan ceramahnya juga sudah banyak ditonton oleh masyarakat. Takutnya begitu banyak masyarakat yang tidak memahami agama, mencernanya kurang pas begitu dengan video-video Mama Gufron ini. Iya, betul. Kita menyadari bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya video-video yang beredar memang tentu akan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat misalkan di video ya, terlepas kita tidak melihat ini potongan apa tidak, tapi kita sudah bisa memahami ketika ada murid beliau atau yang di dalam di video dijelaskan, bila ditanya ditanya nanti di akhirat man rabbuka, jawab saja Gufron. Kemudian beliau tanya nama Nabi juga, jawab Gufron. Maka tentu kita beristighfar, bertahu dalam konteks ini adalah sesuatu yang sudah keliru dalam kaitan ini. Karena itulah kita ingin meluruskan, membina, mengedukasi masyarakat supaya kembali pada jalan yang lurus, jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan juga panduan dari para ulama. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia itu ada komisi pengkajian dan penelitian ini yang kemudian akan meneliti, mengkaji ketika muncul ada pemahaman atau aliran yang diduga atau berpotensi adanya menyimpang sesuai dengan 10 kriteria tadi, baru kemudian nanti itu kemudian disampaikan di Dewan MUI, dan kemudian Komisi Fatwa kemudian akan menyidangkan dan kemudian memberikan putusan apakah ini sesat atau tidak. Maka ketika misalkan ini dinyatakan menyimpang, maka kemudian nanti ada komisi dakwah, ada komisi pendidikan yang melakukan pembinaan, melakukan pendidikan, mengedukasi supaya mereka kembali pada jalan yang benar. Cepat untuk para santri-santri yang di pesantren juga bagaimana? Karena kan kemarin ketika MUI Malang juga menemui, hanya ditemui oleh santrinya juga kan pengurusnya, Mama Gufron tidak bisa menemui gitu ya.